Shalom Aleichem, teman-teman saudara Siman sekalian. Perkenalkan, nama aku Otniel Surun Sembiring. Aku dari mahasiswa semester 6, jurusan S1 Teknik Industri. Wow, mahasiswa yang sebentar lagi udah mau wisuda dan juga mau skripsian, teman-teman. Dan di tengah kehidupan aku yang sekarang udah berjalan selama 8 minggu di semester 6, aku bakal ajak teman-teman dan aku bakal flashback sedikit karena selama 8 minggu ke belakang aku banyak banget dituntut. Mulai dari aku udah ikutin magang, kemudian aku juga ikut lomba, bahkan aku juga ikut gabung ke dalam suatu kepanitiaan. Tapi rasanya aku hanya berjalan di situ aja gitu, hanya dari satu tugas ke tugas lainnya seperti itu. Nah, di tengah kesibukan aku, ternyata ada satu ruang yang mempertemukan aku dan itu mengajak aku untuk berhenti sejenak, yaitu ketika hari Minggu. Nah, ketika hari Minggu itu merupakan ruang aku untuk bertemu dengan Tuhan. Dan ini adalah tempat di mana aku bertemu dengan Tuhan, yaitu ketika mengikuti ibadah persekutuan oikumene yang diadakan oleh PMK Telkom University. Aku sangat apresiasi banget karena berkat PMK Telkom University, aku bisa ibadah dengan mudah lewat dari asrama, dan aku juga semakin dekat dengan Tuhan. Selain itu, aku juga mengikuti ibadah di gereja lain seperti GBI Bethel Bandung, HKBP Bandung, dan juga di GI Hoim Tong Batu Nunggal. Dan kali ini aku mau ngajak ingin menceritakan selama 8 minggu lalu terkait dengan perjalanan spiritual aku yang gak hanya menegurkan iman aku, tetapi juga memulihkan diri aku dan juga iman aku seutuhnya. Dan ini adalah refleksi perjalanan iman aku dari minggu 1 hingga minggu ke-8. Penasaran teman-teman? Kita lanjutkan. Nah, saudara Siman sekalian, kali ini aku bakal bahas terkait dengan perjalanan pertama aku sebagai minggu refleksi aku. Dan di perjalanan pertama aku di minggu pertama kali ini itu terjadi ketika aku beribadah di tanggal 1 Maret. Di sana aku ibadah yang diadakan oleh PMK Telkom University, yaitu ibadah ekumene, tepatnya di Gedung Damar. Nah, di sana aku sangat bersyukur banget karena berkat PMK aku bisa ibadah dengan sangat dekat dan mengurangi segala biaya transportasi dan segala macam, dan tentunya aku semakin semangat untuk beribadah. Dan tentunya aku juga saat ibadah di sana aku juga dipimpin oleh yaitu pendeta Bunda Marieta. Nah, beliau merupakan salah satu guru agama Kristen Protestan yang ada di Telkom University, dan beliau juga merupakan salah satu guru agama aku yang udah banyak mengajarkan tentang iman yang selalu kita sebagai mahasiswa itu ragukan kayak gitu. Nah, teman-teman semuanya, di ibadah kali ini beliau yaitu pendeta Bunda Marieta itu membawa sebuah firman yang diambil dari Lukas 9 ayat 23. Nah, firman ini memiliki tema yang diangkat dan tentunya sangat menyentuh tentang kehidupan kita, yaitu call to carry the cross, artinya dipanggil untuk memikul salib. Nah, saudara Siman sekalian, pasti sekarang teman-teman banyak sekali tekanan. Karena kenapa? Karena kita hidup di zaman teknologi yang semuanya itu serba cepat, serba bisa, dan juga fast time kayak gitu, atau istilahnya seperti itu. Nah, ketika kita berada di zaman ini, kondisi mental kita itu seringkali itu dihimpit atau dibebankan oleh berbagai banyak tekanan. Bahkan dari tekanan akademik yang sering kita alamin, tekanan sosial, dan bahkan tekanan yang salah satu ini tuh tekanan yang berat banget, yaitu harapan dan juga ekspektasi orang tua. Kayak nanti semester ini harus IPK-nya 4 ya, IPK-nya harus di atas 3 ya gitu ya. Bahkan kalau misalnya IPK nanti nggak 3, nanti UKT-nya bapak nggak bayar ya, nanti mama nggak bayar ya, kayak gitu kan. Jadi kita kayak sebagai mahasiswa harus terpacu gitu, harus belajar dengan rajin, menuntut ilmu dengan baik sampai ke negeri Cina gitu ya. Tapi sekarang kita di negeri Telkom University kayak gitu. Nah, oleh karena itu teman-teman, dikala banyaknya tekanan ini, jawabannya hanya Tuhan yang bisa membantu kita. Nah, teman-teman sekalian, di sini firman Tuhan itu ingin mengingatkan kita, teman-teman sekalian, bahwa kita itu nggak sendiri. Dan juga mikul salib itu nyata, dan kita nggak perlu pura-pura terlihat baik ketika hati kita tuh sedang kacau gitu ya. Jadi kita tuh nggak harus pura-pura kuat di hadapan orang lain ataupun di hadapan Tuhan sendiri bahkan, karena tentunya Tuhan tahu seperti apa diri kita, apa yang kita alamin, dan apa yang sedang kita pelajari saat ini. Maka dari itu, saudara Siman sekalian, ketika Anda berada di suatu hal yang sangat butuh, kayaknya aku harus curhat atau mungkin perlu cerita kayak gitu, teman-teman bisa cerita kepada Tuhan.
Bahkan di tokoh-tokoh besar seperti di Alkitab ya, seperti di seperti di Nabi Elia dan Daud, itu juga jujur mengungkapkan rasa frustasi mereka kepada Tuhan karena beliaulah satu-satunya jalan. Maka dari itu, lewat refleksi minggu pertama ini tuh aku belajar bahwa kejujuran itu merupakan suatu hal yang penting. Bahkan kalau misalnya kita belum bisa jujur kepada orang lain, cobalah jujur kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mendengarkan kita, seperti itu. Nah, dan tentunya yang melegakan lagi adalah bahwa mikul salib itu bukan berarti kita menanggung semuanya itu sendiri ya teman-teman. Jadi kita nggak sendiri di sini, kita bersama Tuhan. Ketika teman-teman butuh Tuhan, coba berdoalah kepada Dia, maka juga Tuhan akan akan memberikan jawaban dan juga mengampuni dosa-dosa kita kayak gitu. Dan Tuhan tentunya menyadari batasan kemampuan kita gitu ya. Dan tentunya nggak akan membiarkan kita sendiri, dan juga Tuhan akan bantu mungkin lewat wahyunya, lewat orang-orang yang ada di sekitar kita yang akan selalu menopang kita. Nah, Sobat Siman sekalian, melanjutkan perjalanan ibadah aku di minggu kedua, tepatnya di tanggal 8 Maret 2026. Nah, aku ketika itu ibadah di PMK Telkom University juga, di Gedung Damar. Nah, ibadah kali ini dibawa oleh Bapak Jaspar Hasudungan, yang tentunya memperdalam pemahaman aku terkait dengan pelajaran yang sebelumnya di minggu pertama. Dan kali ini dibawa dengan tema yaitu Carry the Cross Together, artinya memikul salib bersama kayak gitu. Yang tentunya didasarkan pada ayat Alkitab yaitu Yohanes 17 ayat 21 sampai 22. Dan tentunya ketika dalam kehidupan aku ya, aku lagi sibuk banget ketika lagi nyusun proposal bisnis, lomba dan segala macam, aku ketemu yang namanya arti kerjasama kayak gitu. Nah, lewat situ firman Tuhan itu ingin menggeser perspektif kita dari yang awalnya kita tuh kerja tim, kita menjadi kesatuan orang yang percaya. Nah, oleh karena itu Yesus itu berdoa agar muridnya itu menjadi satu. Nah, agar dunia percaya bahwa Yesus itu diutus oleh Bapa. Dan tentunya salib itu nggak bisa dipikul sendirian. Begitu juga ketika kita kerja kelompok, kita tuh nggak bisa sendirian. Kita punya teman-teman yang harus kita ajak bareng-bareng untuk bekerja bersama. Nah, untuk itu kita dipanggil untuk berjalan bersama ketika kita mikul salib sendirian. Untuk itu, teman-teman, kita harus bisa saling menguatkan dan tetap tinggal di dalam Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan tentunya kita nggak bisa, dalam suatu iman kita tuh nggak bisa berbuah secara rohani, dimana kalau kita terpisah dari pokoknya, yaitu Yesus yang merupakan sumber kehidupan kita, maka kita juga tidak bisa tumbuh seperti itu. Oleh karena itu, mikul salib bersama artinya kita bisa saling menopang, bukan saling menjatuhkan. Dan tentunya di tengah masa yang sangat sulit, di mana itu manusia cenderung mencintai dirinya sendiri, atau sekadar mengejar namanya keuntungan ataupun profit ataupun pengakuan pribadi dari orang-orang lain, perlulah kesatuan di dalam Yesus agar bisa menopang dan juga menjaga kita agar tidak hanyut ke depannya, terutama di duniawi ini, seperti itu. Nah, itu yang aku alami di perjalanan minggu kedua aku. Nah, sekarang aku mau ngajak teman-teman buat dengerin perjalanan minggu ketiga aku saat ibadah. Nah, di minggu ketiga ini aku ibadah di gereja HKBP yang ada di Jalan Riau, Bandung. Dan tentunya ibadah ini aku laksanakan di tanggal 15 Maret 2026. Dan kala itu dibawa oleh pendeta Albenar Silaen. Nah, ini beliau membawa tema yaitu hidup sebagai anak-anak terang dengan dasar ayat Alkitab yaitu Efesus 5 ayat 8 sampai 14. Nah, topik ini tuh tentunya sangat menampar ya terkait dengan realitas kehidupan kita sebagai generasi saat ini atau Gen Z ya istilahnya kayak gitu. Nah, di sini beliau itu menyinggung soal kasus mental health ataupun kesehatan mental gitu, terutama pemuda yang ada di generasi yang ada di Bandung ini kayak gitu, yang banyak dialami oleh generasi kita yaitu generasi muda atau Gen Z yang tidak kuat namanya menahan tekanan, entah itu tekanan dari akademik, mental, ataupun tekanan kerja kayak gitu. Nah, Gen Z itu umumnya lahir di rentang tahun 1997 sampai 2012, dan aku salah satunya adalah Gen Z tersebut. Nah, kita tuh dilabeli dengan generasi strawberry. Mengapa? Karena di luar itu kita tampak inovatif, unggul, kreatif, tapi seperti warna strawberry yang merah dan cantik. Tapi di sisi lain, emosional kita tuh rentan, rapuh, dan mudah menyerah menghadapi tekanan, layaknya isi strawberry tersebut. Nah,
saat aku misalnya ketika ikut lomba dan aku nggak meraih juara, dan mungkin teman-teman saat rencananya nggak berjalan sesuai harapan, kita mudah sekali untuk cengeng gitu ya, sedih, ngeluh, khawatir, dan lari ke media sosial untuk meluapkan masalah yang kita alamin. Nah, dari sinilah firman Tuhan ingin menasihati kita bahwasanya kehidupan adalah sebuah perjalanan panjang yang punya kelok-kelokan. Jadi selalu berkelok-kelok gitu, perjalanan nggak selamanya lurus gitu ya kan. Oleh karena itu, sebuah perjalanan itu bukan proses yang instan. Nah, tentunya sebagai anak-anak terang, kita diminta untuk tidak lebay ya, dan kita harus bisa menghadapi semuanya, tidak melulu ke media sosial seperti itu. Melainkan kita harus fokus pada iman kita, dan juga menjadikan Tuhan sebagai pelarian sejati, dan meminta kekuatan darinya untuk menghadapi masalah kita dengan tangguh ke depannya. Nah, itu merupakan refleksi aku terkait dengan minggu ketiga, dan saatnya aku akan bahas ke minggu keempat. Nah, memasuki tanggal 22 Maret 2026, tepatnya di hari Minggu, di perjalanan minggu keempat aku kali ini, aku pergi ke gereja namanya GI Hoim Tong. Nah, di sana aku dipimpin ibadahnya oleh pendeta Ben Yasyar yang menyampaikan tema minggu keempat kali itu, yang dimana terkait dengan ketaatan itu yang mengubah segalanya kayak gitu. Nah, itu berdasarkan kitab Roma 5 ayat 18 sampai 19 dan Yohanes 4 ayat 34. Nah, di sini insight yang aku dapetin yang tentunya itu menyadarkan hati aku adalah fakta bahwa kita semua manusia itu mau diberkati. Tapi belum tentu kita mau mengikuti kehendaknya, yaitu Yesus Kristus. Ya, siapa yang kepikiran kayak gitu? Hayo, siapa yang pernah kepikiran? Nah, di sini kadangkala kita itu lebih memilih jalan yang menurut kita itu enak, aman, nyaman. Tapi kita sendiri malas mengikuti jalan Tuhan kayak gitu, dan mungkin kita malah pengen ngambil jalan pintas aja kayak gitu. Dan disinilah atau mungkin kita pengen maksakan ambisi yang kita punya, entah itu tentang ambisi uang, karir, atau dibandingkan kita fokus untuk menaati firman Tuhan ataupun aturan yang Tuhan berikan kayak gitu. Nah, di khotbah kali ini itu membandingkan dimana ketidaktaatan Adam yang membawa hukuman, yaitu yang seperti kita tahu, yaitu Adam adalah nabi pertama, dimana di situ karena dia memilih keinginannya sendiri, dengan ketaatan Yesus yang tentunya pastinya membawa kebenaran. Nah, karena dia harus tunduk pada kedaulatan Bapa, yaitu Yesus Kristus. Nah, di sini Yesus bahkan memilih turun dari tahtanya ketika dia turun menjadi manusia dan kemudian disalibkan demi ketaatan pada nilai tersebut. Nah, dari situlah aku belajar bahwa pada akhirnya ketaatan kita itu tidak mengubah status kita di mata Allah. Tetapi ketaatan itu adalah bukti nyata dari kita yang menunjukkan bahwa siapa yang sebenarnya kita percayai gitu. Apakah aku percaya pada kepintaran aku sendiri, atau aku sungguh-sungguh percaya kepada jalan Tuhan yang telah Tuhan ciptakan kayak gitu. Nah, itu insight yang aku dapatkan selama ibadah di minggu keempat, dan aku bakal ceritain tentang insight aku yang aku dapatkan di minggu kelima. Nah, lalu pada tanggal 29 Maret 2026, nah di situ aku gereja di namanya GBI Bethel Bandung yang ada di Mekarwangi. Nah, di ibadah minggu kelima kali ini, kala itu dipimpin oleh beliau, yaitu Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, yang tentunya membagikan pesan yang menjadi peringatan penting, yaitu terkait dengan tema kali itu, yaitu adalah tetap setia di akhir zaman, yang tentunya diambil dari kitab 2 Timotius ayat 3. Nah, tentunya sebagai bagian refleksi aku terhadap firman yang telah disampaikan oleh Pendeta Abraham, aku menyadari bahwa di tengah kesibukan aku ketika menjadi senior resident yang sedang menyiapkan suatu kepanitiaan Dom Academic Week, dan ketika aku mencari suatu hal gitu ya, sangat mudah bagi hati aku itu untuk bergeser fokusnya kayak gitu. Nah, disitulah Pendeta Abraham itu mengingatkan bahwa kedatangan Kristus kembali itu adalah namanya sebuah kepastian. Meski kita nggak tahu kapan waktunya, dan kadangkala persiapan batin tentunya adalah suatu hal yang harus kita persiapkan, dan itu merupakan hal yang penting. Nah, nantinya ketika pada akhir zaman akan ada kondisi yang sukar ataupun sulit, yaitu adalah krisis karakter. Nah, di sanalah hati kita semakin lama semakin jauh dan meninggalkan Tuhan. Dan kita bahkan diperingatkan bahwa kita jangan sampai terjerumus menjadi orang yang toksik
atau mungkin gemar bergosip tentang orang lain dari pagi sampai sore gitu kan, itu dilarang kayak gitu, ataupun jangan menjadi hal suatu patokan kita seperti itu. Untuk itu dari sana aku sadar bahwa solusinya itu hindari kompromi dengan standar dunia. Fokus kita adalah haruslah fokus pada ibadah dan juga pertumbuhan iman kita dalam Tuhan. Dan kita dipanggil di sini untuk tetap berbuah, bersaksi atas firman Tuhan, dan kita tetap setia sampai akhir. Dan hingga nanti kita bisa berkata bahwa kita telah mengakhiri pertandingan yang baik, ataupun mungkin kehidupan yang baik setelah kita nantinya naik ke sorga seperti itu. Dan berikutnya aku bakal ajak teman-teman buat dengerin lagi terkait insight aku di minggu ke-6. Nah, di minggu ke-6 kali ini, perjalanan iman aku itu semakin diperpanjang nih, saudara seiman sekalian. Nah, di kala itu, tepatnya di tanggal 5 April 2026, kala itu aku gereja di GI Hoim Tong Batu Nunggal, dan ketika aku beribadah itu dipimpin oleh Pendeta Rudi Setiono, yang memiliki tema yaitu Injil yang tak terbendung, hidup yang tak bisa kembali. Nah, di sini tema ini diangkat dari kisah diangkat dari Roma, yaitu Roma 6 ayat 9 sampai 11 dan bagian lainnya. Nah, di sini ada pesan utamanya, yaitu adalah tentang realitas kebangkitan Kristus gitu ya. Nah, ketika aku ibadah, beliau itu melemparkan sebuah pertanyaan reflektif bagi kita. Benarkah kita itu sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya jalan, yaitu juru selamat? Dan apabila benar, jika benar dia telah menyentuh hidup kita, maka kita harus memikirkan dan melakukan semua yang benar, yaitu mulia, adil, suci, manis, dan patut dipuji. Nah, oleh karena itu, insight terbesar yang aku dapat adalah hidup baru kita dalam Kristus itu membuat kita nggak bisa lagi kembali ke kehidupan lama. Orang yang benar-benar mengalami kebangkitan Kristus itu nggak akan merasa nyaman lagi hidup di dalam dosa. Oleh karena itu, kebangkitannya menjadikan Injil itu menjadi tak terbendung. Dan juga maut telah dikalahkan, dan bagi iman kita, prinsipnya adalah no turning back. Udah ada jalan untuk berbalik ke belakang. Oleh karena itu, saudara seiman sekalian, ketika kita percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya juru selamat kita, maka fokuslah untuk mencari firman-Nya, menyebarkan firman-Nya, dan terus mempercayai Ia dimanapun kita berada. Karena ketika kita udah percaya, maka kita nggak akan lagi melakukan hal-hal namanya dosa seperti itu, dan bahkan menghindari hal tersebut. Hal tersebut membangkitkan semangat aku ya, bahwa ternyata selama ini aku masih berada di jalan yang salah, karena aku sering banget kayak belum bisa fokus kepada Tuhan kayak gitu. Masih banyak hal-hal yang menjadi beban di pikiran aku. Nah, dari sini aku semakin sadar bahwa firman Tuhan sebenarnya bisa menyadarkan kita seperti itu. Tepatnya di minggu kali ini aku mulai menyadari diri aku untuk mulai bangkit untuk mengikuti firman Tuhan. Dan kali ini aku bakal ceritain ke firman aku berikut. Nah, sekarang di minggu ke-7, tepatnya tanggal 12 April 2026, kali ini aku ibadah di PMK Telkom University lagi, dan di sana itu dibawa firmannya oleh Pendeta Mareta. Nah, yang mana itu kembali membawakan firman yang luar biasa bagi aku, dimana tema yang diangkat adalah United in His Victory, artinya bersatu untuk kemenangannya. Nah, di sini tema ini diangkat dari kitab 1 Korintus ayat 15 ayat 57 sampai 58. Nah, tentang berbicara kelelahan saya gitu ya, dimana sebagai seorang perantau ya dari luar pulau yang menimba ilmu di Telkom University, yang saya tepatnya di Riau, dan saat ini pergi kuliah di Telkom University, tentunya menyadarkan hati saya kayak gitu. Nah, di kala itu beliau menyampaikan bahwa kampus Telkom University ini adalah tempat bagi kita untuk mahasiswa untuk bermimpi untuk mendapatkan nilai bagus, wisuda, dan pekerjaan yang bagus tentunya di akhirnya nanti. Nah, namun tantangan terbesar yang sering kita hadapi adalah rasa sendirian. Jangankan saat keluar, di dalam asrama pun gitu ya, saat ini gitu kan, kita sering banget memakai topeng gitu misalnya, yaitu kita seperti berpura-pura tegar atau berpura kuat kayak gitu. Nah, seringkali aku terjebak membangun identitas di atas fondasi yang mudah goyah kayak gitu, dan aku merasa berharga hanya karena ya nilai aku bagus, banyak juara segala macam gitu kan, atau aku merasa layak dicintai karena aku berguna bagi suatu kelompok, sering jadi tugas ketua gitu kan. Nah, sikap perfeksionis ini yang membuat aku tanpa belas kasih pada diri aku sendiri gitu, itu membangkitkan refleksi diri aku. Dan lewat firman yang disampaikan oleh Pendeta Mareta, itu matahkan belenggu ini gitu kan, dimana aku sadar bahwa
Selama ini aku hidup dalam kesepian, kesendirian. Dan ketika aku tahu bahwa kemenangan Kristus itu sudah tuntas dan sudah selesai, kemenangan itu kemenangan ya oleh karena itu, kemenangan kita bukanlah tujuan akhir yang harus mati-matian kita kejar. Di sini mainkan fondasi awal tempat kita untuk berpijak. Nah, mengetahui hasil akhirnya itu mengubahkan cara kita untuk memandang identitas kita. Itulah mengapa komunitas seperti PMK itu hadir. Jadi ketika kita sering jarang punya teman, atau mungkin kita terlalu sibuk dengan kehidupan kita, ada komunitas yang selalu mendoakan kita, selalu membawa kita dalam persekutuan kita, yaitu yang selalu ada di Telkom University, yaitu PMK. Di sini PMK hadir untuk menjawab masalah kesepian mahasiswa, agar kita bisa berdiri teguh bersama dan tidak goyah ke depannya. Untuk dari itu, refleksi di minggu ke-7 kali ini itu menyadarkan aku bahwa selama kita hidup, kita nggak boleh terlalu fokus sama diri kita sendiri atau menjadi orang egois. Kita punya rasa kesendirian, tapi bukan berarti rasa kesendirian itulah yang membawa kita, tapi firman Tuhan dan juga persekutuan yang ada di sekitar kita yang bisa membawa kita ke depannya. Nah, nextnya aku bakal bahas di minggu ke-8 atau fase terakhir terkait dengan perjalanan spiritual aku. Nah, puncak refleksi aku adalah di ibadah minggu ke-8. Nah, di sini khotbah ini aku dengarkan di tanggal 19 April 2026, dan kali itu aku ibadah di gereja GI Hoimtong, Batu Nunggal tepatnya, yang dibawa oleh pendeta Ben Yasyar, yang mana itu membawa tema yaitu The Mission You Keep Avoiding, yang diambil berdasarkan pada kitab Lukas, yaitu Lukas 17 ayat 31 sampai 33. Nah, di sini khotbah ini tuh ngutip namanya filosofi bahwa manusia dihukum untuk bebas. Maksudnya gimana? Dimana begitu ia dilemparkan ke dunia, ia bertanggung jawab penuh atas semua hal yang ia lakukan. Firman ini mengingatkan saya bahwa secara tajam, setiap pilihan itu selalu ada konsekuensinya. Apa yang kita pilih, apa yang kita konsumsi, semuanya itu punya efek yang mengikat pada diri kita. Oleh karena itu, beliau, yaitu pendeta tersebut, mengingatkan pada kisah istri Lot yang menoleh ke belakang. Dimana di situ pada akhirnya semua orang itu sadar atau enggak sedang menyembah sesuatu gitu. Apakah saya menyembah ambisi akademis saya, atau pengakuan orang, atau bahkan Tuhan Sang Pencipta? Di sini aku belajar bahwa misi kehidupan rohani itu nggak boleh lagi aku hindari. Aku harus mengambil tanggung jawab iman aku hari ini dan sekarang juga. Nah, teman-teman semuanya, kesimpulan yang aku dapatkan selama 8 minggu aku mengikuti ibadah, baik itu di kampus, di PMK Telkom University, ataupun di HKBP, ataupun juga di GBI, dan juga terakhir di GI Hoimtong, aku tuh sadar bahwa sebenarnya ini bukan rutinitas ataupun kewajiban yang harus aku jalani, kayak buat daftar hadir rohani ataupun daftar hadir agama gitu. Karena ibadah bagi aku itu merupakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita datang, kita meminta doanya, dan kita diberkati seperti itu. Jadi sebaik-baiknya kita manusia yang telah diberikan napas kehidupan, ada baiknya juga kita memberikan rasa syukur dan terima kasih kita lewat beribadah kepada Tuhan. Dan bagi aku secara pribadi, ibadah ini adalah sebuah namanya jangkar. Jangkar yang aku maksud adalah ketika aku berada di tengah badai menggunakan kapal, ada banyak sekali tugas-tugas seperti pun tugas kuliah, laporan magang, dan riuhnya dinamika organisasi yang aku alami. Khotbah-khotbah ini menarik aku kembali pada satu kesimpulan dasar bahwa kesuksesan sejati seorang mahasiswa itu bukan hanya diukur dari seberapa besar kembalinya ataupun return on investment yang bisa kita hitung di atas kertas, tapi dari seberapa besar kita bersandar pada kedaulatan Tuhan atau imannya yang di tengah kelemahan kita sebagai manusia. Nah, dari itu selama aku mengikuti 8 minggu ibadah ini, aku menutup refleksi ini dengan sebuah pemikiran dan juga quote yang mungkin aku bisa sampaikan. Dimana salib yang kita pikul itu kelihatannya mungkin berat gitu, tapi perjalanan kita pasti mungkin penuh kelok ataupun belokan seperti itu. Tapi ingatlah, kita itu nggak pernah dipanggil untuk memikulnya sendirian, karena dia telah menangkannya bagi kita di garis akhir, dan Tuhan selalu ada bersama kita. Oleh karena itu, saudara seiman sekalian, terima kasih telah mengikuti perjalanan iman aku selama 8 minggu ini. Rasa syukur aku kepada Tuhan selalu aku berikan dalam bentuk doa, dan semoga teman-teman semuanya terberkati dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan shalom teman-teman semuanya, sampai jumpa di next video berikutnya.